Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Dwianti dengan NPM 22.1294. Di sini saya akan membacakan terkait kode etik profesi di dalam buku Etika Profesi Hukum Dr. Mardani. Yang pertama yang saya akan bacakan yaitu Etika Profesi Advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau IKHPM secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian advokat. Pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral tinggi, luhur, dan mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Pasal 3, poin A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Poin B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Poin D, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Poin E, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atau permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Lalu ada poin F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Lalu itu poin G, lalu selanjutnya ada poin H, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Lalu poin I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu yang kedua ada hubungan dengan klien. Pasal 4, poin A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Poin B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Poin C, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Poin D, dalam menentukan besar honorarium, advokat dapat mempertimbangkan kemampuan klien. Poin E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Poin F, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Poin G, advokat harus menolak mengurus perkara yang menuntut keyakinannya dan tidak ada dasar hukumnya. Poin H, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien. Lalu yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5, poin A, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Poin B, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis.
Poin C, keberatan terhadap tindakan teman sejawat dianggap bertentangan dengan kode etik advokat. Harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk didasarkan melalui media massa atau cara lain. Poin D, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Poin E, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Lalu ada 4 tentang sejawat asing. Pasal 6, advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib menaati kode etik ini. Lalu yang kelima, cara bertindak menangani perkara. Pasal 7, poin A, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. Poin B, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Poin C, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Poin D, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Poin E, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Lalu yang keenam ada ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8, poin A, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Lalu poin B, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. C, kantor advokat cabang tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Poin D, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Lalu ada yang ketujuh, pelaksana kode etik. Pasal 9, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Poin B, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Lalu yang selanjutnya ada kode etika profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang pertama ada kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban pasal 3, notaris dan orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan notaris wajib A, memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. B, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. E, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Lalu memasang satu buah papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 atau 150 cm x 60 atau 200 cm x 80 yang memuat satu lengkap dan gelar yang sah, nama lengkap dan gelar yang sah, 2 tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, 3 tempat kedudukan, 4 alamat kantor dan nomor telepon,
Dasar papan nama berwarna putih dan huruf berwarna hitam, dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut, tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Lalu, yang selanjutnya, hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Lalu, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib, membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Lalu ada larangan pasal 4, notaris dan orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan notaris dilarang: A. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik cabang maupun perwakilan. B. Memasang pangan hama atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor di notaris di luar lingkungan kantor. Melakukan publikasi promosi diri, baik secara maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan. Ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Lalu, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris dan tanpa persetujuan yang terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Lalu ada pengecualian pasal 5. Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu poin A. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan satu ucapan, surat keterangan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. Poin B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon dan yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. C. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Lalu, yang selanjutnya, kode etik anggota DPR atau legislatif. Salah satu anggota DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pasal 20, Ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Ayat 4, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 5, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20A, Ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ayat 3, selain hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ayat 4, ketentuan yang lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang. Pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22, ayat 1, dalam hal ikhwan kegentingan yang memaksa. Pasal 22, ayat 1, dalam hal ikhwan kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, jika tidak terdapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
Pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Anggota DPR RI telah mempunyai kode etik profesi, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kode etik tersebut sebagai berikut. Kode etik anggota DPR RI bagian ke-1 kepentingan umum. Pasal 2 ayat 1 anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan golongan. Ayat 2 anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugas secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif yang mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ayat 3 anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Bagian kedua, integritas. Pasal 3 ayat 1 anggota harus menghindari perilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ayat 2, sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ayat 3, anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPR dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Bagian ketiga, hubungan dengan mitra kerja. Pasal 4, anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Ayat 2, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagian keempat, akuntabilitas. Pasal 5 ayat 1, anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang demi kepentingan negara. Ayat 2, anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. Ayat 3, anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender. Bagian kelima, keterbukaan dan konflik kepentingan. Pasal 6 ayat 1, sebelum menggunakan pendapat dan pembahasan sesuatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukan sebagai anggota. Ayat 2, anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan setiap pengembalian keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Bagian ke-6, rahasia. Pasal 7, anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Bagian ke-7, kedisiplinan. Pasal 8 ayat 1, anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajiban. Ayat 2, anggota yang tidak menghadiri setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi. Ayat 3, anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi. Bagian ke-8, hubungan dengan konstituen atau masyarakat. Pasal 9 ayat 1, anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik. Ayat 2, anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakan. Lalu ada bagian ke-9, perjalanan dinas. Pasal 10 ayat 1, anggota dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam atau keluar negeri dengan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, perjalanan dinas sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atas biaya sendiri. Bagian ke-10, independensi. Pasal 11,
Ayat 1, anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ayat 2, anggota pimpinan fraksi dan atau pimpinan DPR dilarang melakukan upaya interpretasi terhadap putusan MKD. Bagian ke-11, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan. Pasal 12, anggota wajib mendahulukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota. Bagian ke-12, hubungan dengan wartawan. Pasal 13, anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan. Ayat 2, anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data informasi yang dapat didapatkan dalam rapat kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat serta data dan informasi rapat yang bersifat rahasia. 3. Anggota harus selektif dalam melayani permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan. D. Permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan. Bagian ke-13, hubungan dengan tamu dan lingkungan DPR. Pasal 14 ayat 1, anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu. Ayat 2, anggota wajib menerima dan melayani tamu terdapat di unit Sekretariat Jenderal DPR sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu. Ayat 3, anggota wajib menerima dan melayani tamu di tempat memenuhi persyaratan dan tata cara menerima melayani tamu. Ayat 4, anggota dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi aturan di gedung DPR selama tamu berada di gedung DPR. Bagian ke-14, hubungan antara anggota dan alat kelengkapan DPR. Pasal 15, sesama anggota harus saling menghormati dan menghargai fungsi tugas wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPR. Ayat 2, anggota wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPR. Bagian ke-15, etika persidangan. Pasal 16 ayat 1, anggota wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib. Kedua, anggota MKD menyampaikan pendapat dalam sidang MKD kepada sesama anggota MKD dan pimpinan MKD harus didahului dengan sebutan yang mulia. Yang ketiga, anggota yang diperiksa dalam sidang MKD ketika menyampaikan keterangan kepada pimpinan sidang MKD harus dimulai dengan sebutan yang mulia. Pasal 17 ayat 1, untuk menjaga kelancaran rapat, anggota dalam melakukan interupsi harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan rapat dan tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilakan oleh pimpinan rapat. Kedua, untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPR anggota dilarang A. mendekati meja pimpinan rapat, B. berkata kotor, C. merusak barang inventaris DPR, dan D. menghina, merendahkan pimpinan rapat dan sesama anggota. Bagian ke-16, hubungan tenaga ahli, staf administrasi anggota dan sekretariat jenderal. Pasal 18 ayat 1, anggota dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penentuan tenaga ahli dan staf administrasi anggota serta pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, anggota dilarang mengangkut keluarganya sebagai tenaga ahli dan staf administrasi anggota. Anggota harus memperlakukan tenaga magang dan relawan secara profesional. Ayat 4, anggota dilarang melakukan hubungan yang tidak profesional dan tidak profesional baik dengan tenaga ahli dan staf administrasi anggota maupun pegawai dan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Ayat 5, anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi anggota atau pegawai Sekretariat Jenderal DPR untuk mewakili rapat dan penentuan yang menjadi fungsi dan tugas wewenangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.